Morten Hjulmand dikabarkan siap meninggalkan Sporting CP musim panas ini setelah punya kesepakatan dengan klub. Gelandang Denmark itu tampil bagus selama di Sporting dan kini diminati Arsenal, Manchester United, serta Manchester City. Sporting sebenarnya memasang klausul 80 juta euro, tetapi disebut siap melepas Hjulmand di harga sekitar 40 juta euro. Karena kontraknya tinggal 2 tahun lagi, dan sang pemain ingin mencari tantangan baru. Benjamin Pavard akan kembali ke Inter Milan setelah masa pinjamannya di Marseille berakhir. Namun, Inter dikabarkan sudah tidak ingin mempertahankannya. Penyebab utamanya bukan hanya performa, tetapi juga hubungan yang memburuk dengan tim. Salah satu pemicunya adalah foto Pavard bermain padel saat masih menjalani pemulihan cedera. Marseille juga tidak berniat menebusnya seharga 15 juta euro. Sementara gaji Pavard yang tinggi membuatnya sulit dijual. Inter kini sudah menyiapkan Manuel Akanji sebagai pengganti dan tetap ingin mendatangkan bek baru seperti Omar Solet atau Tarik Muharemovic. Stefan De Vrij dikabarkan ingin tetap bertahan di Inter Milan meski banyak pemain senior lain akan hengkang. Inter sedang menyiapkan kontrak baru 1 tahun untuk bek asal Belanda itu, meski dengan pemotongan gaji. Menurut Tuttosport, De Vrij meminta agennya memprioritaskan Inter karena ia masih ingin bermain di level tertinggi dan merasa nyaman di klub. Inter juga menganggap De Vrij penting karena pengalaman, performa, dan pengaruhnya di ruang ganti. Rasmus Højlund resmi menjadi pemain permanen Napoli setelah klub Italia itu mengaktifkan klausul pembeliannya dari Manchester United. Kepastian itu datang setelah Napoli memastikan lolos ke Liga Champions usai menang 3-0 atas Pisa, di mana Højlund ikut mencetak gol. Striker asal Denmark tersebut mengaku emosional harus berpisah dengan Manchester United, tetapi juga senang bisa melanjutkan karier bersama Napoli secara permanen. Musim ini, Højlund tampil cukup impresif bersama Napoli dengan mencetak 11 gol dan 6 assist dari 32 laga Serie A. Robert Lewandowski resmi menjalani laga kandang terakhirnya bersama Barcelona saat menang 3-1 atas Real Betis. Setelah pertandingan, striker asal Polandia itu mendapat penghormatan dari rekan setim dan para supporter. Dalam pidato perpisahannya, Lewandowski mengaku bangga pernah bermain untuk Barcelona dan mengatakan klub tersebut akan selalu ada di hatinya. Gavi dan Rafinha juga memberi penghormatan untuk Lewandowski, menyebutnya sebagai legenda, sosok profesional, dan pemain yang sangat berpengaruh di ruang ganti Barcelona. Manchester United mulai bergerak mencari winger baru untuk musim depan. Salah satu nama yang kini masuk radar mereka adalah Christos Tzolis dari klub Brugge. Menurut laporan Gazette van Antwerpen, United sudah membuka pembicaraan untuk kemungkinan transfer pemain asal Yunani tersebut. Tzolis tampil luar biasa musim ini dengan catatan 19 gol dan 24 assist dalam 49 pertandingan. Bahkan jumlah asisnya lebih banyak dibanding Bruno Fernandes. Selain Manchester United, beberapa klub lain seperti Aston Villa dan Juventus juga dikabarkan tertarik. Manchester United mendapat peluang besar untuk merekrut Richard Rios pada bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan Abola, Benfica kini siap melepas gelandang asal Kolombia tersebut dengan harga sekitar 30 juta euro. Jauh lebih rendah dibanding klausul rilisnya yang mencapai 100 juta euro. United memang sedang fokus mencari gelandang baru setelah kepergian Casemiro dipastikan, dan masa depan Manuel Ugarte juga belum jelas. Selain Rios, beberapa nama lain seperti Elliot Anderson, Sandro Tonali, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, hingga Ederson juga masuk radar setan merah. Max Eberl mengakui bahwa masa depan Alexander Nubel di Bayern Munich semakin sulit. Hal itu terjadi setelah Bayern memperpanjang kontrak Manuel Neuer dan Sven Ulreich. Selain itu, Bayern juga sudah memiliki Jonas Urbik sebagai pelapis utama di posisi kiper. Saat ini, Nubel masih terikat kontrak hingga 2030, tetapi terus dipinjamkan sejak 2021. Setelah 2 musim di AS Monaco, ia kini menjalani masa pinjaman bersama Stuttgart hingga 2026. Eberl mengatakan, Bayern sudah memberitahu pihak Nubel bahwa peluangnya kembali ke skuad utama sangat kecil. Meski begitu, ia yakin sang kiper tidak akan kesulitan mencari klub baru. Real Madrid dikabarkan mendapat peluang untuk merekrut Joško Gvardiol pada bursa transfer musim panas nanti. Menurut Diario AS, agen Gvardiol mulai membuka opsi transfer setelah bek asal Kroasia itu mengalami periode sulit bersama Manchester City akibat cedera. Madrid sendiri memang sedang fokus mencari tambahan pemain bertahan dan disebut sudah lama memantau Gvardiol sejak masih bermain untuk Dinamo Zagreb. Bek berusia 24 tahun itu dinilai cocok karena bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri.
Fleksibilitas tersebut dianggap penting mengingat masa depan Ferland Mendy belum pasti, sementara performa Fran Garcia dan Alvaro Carreras masih belum sepenuhnya meyakinkan. Xabi Alonso resmi menyampaikan pernyataan pertamanya setelah ditunjuk sebagai pelatih baru Chelsea. Pelatih asal Spanyol itu menandatangani kontrak 4 tahun dan akan mulai bekerja pada 1 Juli mendatang sebagai pengganti Liam Rosnior. Alonso mengaku bangga bisa menangani Chelsea dan menyebut klub London tersebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia sepak bola. Ia juga mengatakan visi dan ambisi yang sama dengan pemilik klub menjadi alasan utama menerima tawaran The Blues. Alonso ingin membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi dan kembali memperebutkan trofi. Newcastle United mulai bergerak mencari gelandang baru untuk musim depan. Menurut laporan Fabrizio Romano, klub sudah membuka pembicaraan untuk merekrut Lamine Camara dari AS Monaco. Camara menjadi salah satu target utama Newcastle di tengah ketidakpastian masa depan Sandro Tonali dan Bruno Guimaraes. Namun, Newcastle diperkirakan menghadapi persaingan ketat karena beberapa klub lain juga meminati gelandang muda asal Senegal tersebut. Situasi Newcastle juga tidak mudah karena mereka dipastikan gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Hal itu bisa mempersulit klub dalam menarik pemain-pemain top pada bursa transfer musim panas nanti. Barcelona mulai bergerak mencari tambahan pemain untuk musim depan setelah kepergian Robert Lewandowski dipastikan. Salah satu nama yang masuk radar adalah Alberto Moleiro dari Villarreal. Menurut Diario Sport, Barcelona sudah menghubungi perwakilan Moleiro untuk membahas kemungkinan transfer di masa depan. Ketertarikan Barca sebenarnya sudah muncul sejak sang pemain masih membela Las Palmas. Moleiro masih memiliki kontrak 3 tahun lagi dan klausul pelepasannya mencapai 50 juta euro. Namun, Villarreal disebut terbuka untuk negosiasi jika Barcelona mengajukan tawaran resmi. Theo Hernandez dikabarkan membuka peluang kembali ke AC Milan hanya setahun setelah pindah ke Al Hilal. Menurut laporan calciomercato.com, Theo mulai merindukan sepak bola Eropa meski tampil cukup baik musim ini. Namun, peluang kembali ke Milan disebut tidak mudah. Selain harus menerima pemotongan gaji besar dari 20 juta euro per musim, Theo juga memberi syarat khusus terkait manajemen klub. Dalam pernyataannya kepada La Gazzetta dello Sport, Theo mengkritik arah klub dan menyebut semangat Milan sudah berubah. Ia bahkan menegaskan tidak akan kembali selama orang-orang tertentu masih berada di dalam klub. Barcelona mulai mengalihkan fokus transfer striker mereka setelah menyadari peluang merekrut Julian Alvarez dari Atletico Madrid sangat sulit diwujudkan musim panas ini. Klub Katalan kini disebut lebih serius mempertimbangkan Joao Pedro dari Chelsea sebagai alternatif utama di lini depan. Kepergian Robert Lewandowski membuat Barcelona membutuhkan striker baru untuk bersaing dengan Ferran Torres. Selama beberapa bulan terakhir, Julian Alvarez menjadi target impian mereka. Namun, situasinya kini berubah. Menurut laporan Sport, Atletico Madrid mematok harga sekitar 100-110 juta euro untuk Alvarez. Nominal tersebut dinilai terlalu berat bagi Barcelona yang masih dibatasi masalah finansial. Julian Brandt dipastikan akan meninggalkan Borussia Dortmund pada akhir musim setelah 7 tahun bersama klub tersebut. Gelandang berusia 30 tahun itu disebut lebih tertarik melanjutkan karier di luar Bundesliga. Saat ini, Atletico Madrid menjadi klub terdepan untuk mendapatkan Brandt. Menurut laporan, Atletico sudah mulai berkomunikasi dengan keluarga Brandt dan akan melanjutkan pembicaraan setelah musim berakhir. Brandt juga dikabarkan tertarik pindah ke Spanyol karena pasangannya tinggal di sana. Selain Atletico, Arsenal, AS Roma, dan Fenerbahce juga dikaitkan dengan Brandt. Alessandro Bastoni sedang dikaitkan dengan Barcelona. Namun, negosiasi dengan Inter Milan saat ini ditunda karena masalah harga. Barcelona ingin memperkuat lini belakang, tetapi tidak ingin mengeluarkan lebih dari 50 juta euro untuk Bastoni. Sementara itu, Inter menilai Bastoni sebagai salah satu bek terbaik dunia dan tidak mau melepasnya dengan harga tersebut. Sampai sekarang, Barcelona juga belum mengajukan tawaran resmi. Bastoni sendiri disebut terbuka pindah ke Barcelona, tetapi tidak terburu-buru meninggalkan Inter. Manuel Neuer dikabarkan sepakat memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munich hingga 2027. Kiper berusia 40 tahun itu disebut menerima pemotongan gaji dari kontrak sebelumnya. Sementara itu, kiper muda Jonas Urbik diperkirakan akan mendapat lebih banyak kesempatan bermain musim depan. Meski sudah pensiun dari timnas Germany, Neuer masih disebut punya peluang tampil di 2026 FIFA World Cup.
Borussia Dortmund tertarik merekrut gelandang muda Kenneth Eichhorn dari Hertha Berlin. Direktur olahraga Dortmund menyebut Eichhorn sebagai pemain kreatif yang disukai banyak klub. Selain Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, dan Manchester City juga dikabarkan meminatinya. Eichhorn mulai mencuri perhatian setelah debut di Bundesliga 2 pada usia 16 tahun. Sampai sekarang, ia sudah bermain 15 kali untuk Hertha Berlin. Talenta muda ini juga disebut masuk radar klub besar seperti Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Arsenal. Liverpool ingin memperkuat lini tengah untuk musim depan dan kini tertarik merekrut gelandang Matheus Fernandes dari West Ham United. Liverpool disebut sudah mulai melakukan pembicaraan sebelum bursa transfer musim panas dibuka. Namun, mereka harus bersaing dengan beberapa klub Premier League lainnya. West Ham sendiri tidak ingin melepas Fernandes yang baru bergabung musim lalu. Gelandang asal Portugal itu tampil impresif dan kini disebut bernilai sekitar 70 juta pound sterling. Fernandes dinilai cocok untuk Liverpool karena bisa bermain di beberapa posisi lini tengah, baik sebagai gelandang bertahan, nomor 8, maupun gelandang serang. Sandro Tonali dikabarkan mulai memikirkan masa depannya di Newcastle United menjelang bursa transfer musim panas 2026. Arsenal menjadi salah satu klub yang tertarik merekrut gelandang asal Italia tersebut untuk memperkuat lini tengah musim depan. Namun, Newcastle tidak ingin melepas Tonali dengan murah. Klub itu disebut hanya mau mempertimbangkan tawaran sekitar 80 juta pound sterling. Tonali masih dianggap pemain penting di Newcastle, tetapi kondisi keuangan klub dan peluang gagal tampil di kompetisi Eropa bisa memengaruhi keputusan mereka soal penjualan pemain. Manchester United siap aktif di bursa transfer musim panas setelah memastikan tiket UEFA Champions League. Salah satu target yang dikaitkan dengan United adalah Robert Lewandowski. Striker Barcelona itu dikabarkan hengkang dan bisa didapat secara gratis karena kontraknya akan habis. Kehadiran Lewandowski juga disebut bisa membantu perkembangan striker muda Benjamin Šeško di Manchester United. Lewandowski dinilai sebagai rekrutan ideal untuk United, terutama dengan reputasinya yang digambarkan sebagai pemain terbaik sepanjang masa oleh Thomas Kuszczak. Ousmane Diomande menjadi incaran beberapa klub besar Eropa pada bursa transfer musim panas 2026. Chelsea, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain sama-sama tertarik merekrut bek muda milik Sporting CP tersebut. Sporting dikabarkan memasang harga sekitar 60 juta euro untuk Diomande. Bek berusia 22 tahun itu tampil konsisten sejak bergabung pada 2023 dan sudah bermain lebih dari 100 kali bersama Sporting. Chelsea ingin menjadikannya partner jangka panjang bagi Levi Colwill di lini belakang. Sementara, Bayern dan PSG juga sedang mencari tambahan bek tengah baru untuk musim depan. Jose Mourinho dikabarkan sepakat kembali melatih Real Madrid mulai musim depan. Kabar ini disampaikan jurnalis transfer Fabrizio Romano yang menyebut semua detail kontrak sudah disetujui secara verbal. Romano menggunakan kalimat khas, "Here we go," untuk menandai bahwa proses kepindahan Mourinho menuju Santiago Bernabeu sudah memasuki tahap final. Real Madrid disebut menyiapkan kontrak 2 musim untuk Mourinho. Ini akan menjadi comeback Mourinho ke Santiago Bernabeu setelah berpisah sekitar 13 tahun lalu.